Cek cek. Cek cek cek. Suara saya bisa jelas nih Assalamualaikum. Pak Agus. Bisa. Jelas lah Mbak Chandra. Aman ya. Kok putus-putus ya? Halo. Cek. Halo. Tak kedengaran. Headset. Sik. Cek. Ya. Terdengar Pak Halo. Agus? Ya, terdengar jelas sudah. Oke, nggih. Headsetnya ternyata yang bermasalah. Oh, ya. Oh, headset saya. Jadi nggak usah pakai headset saya. Pakai headsetnya. Kok putus-putus? Putus-putus. Putus-putus ya? Ngene Pak Agus. Kalau Pak Agus jelas di saya. Oh, jelas. Oh, ya. Iya. Ini Pak Agus jelas di saya. Oh, ini masih putus-putus. Kalau Pak Agus jelas, di saya mendengarnya jelas. Maksudnya tapi saya di Pak Agus ini udah nggak pakai headset saya. Oh, sudah lumayan ketimbang tadi. Jaringannya mungkin, jaringannya. Mungkin jaringannya ya. Soalnya mendung. Kan mendung toh Pak. Mendung di sini. Oh, di sini mendung. sama. Kadang jaringannya itu agak tidak bisa hebat kalau mendung. Saya tidak usah pakai headset kalau gitu. Oh ya. Sudah tidak putus-putus ya saya Pak? Suara saya? Masih. Oh masih, oke. Masih agak putus-putus. Masih. Kalau Pak Agus di saya tidak putus-putus, lancar. Oh mungkin jaringannya ini Pak Agus nih. Tadi wis lancar loh, tapi tempat saya ini putus-putus nih jenengan. Oke. Oh kalau tempatnya Pak Agus di tempat saya malah lancar. Jelas. Oh. Jelas. Oh ya. Sudah sekarang Pak. Gimana? Kok jelas sih? Oh. Mbak, kalau jelas lah mulaian. Wis mulai urung? Oh, belum mulai, tapi jelas ora putus-putus. Oh, aman-aman salah. Gune kono. Nek nggon aku mlebu kono aman. Nek kono mlebu kene. Oh. Mas Hendri aman nih. Sinyalnya aman nih. Oh, apa mungkin apanya ya? Mas Hendri kan ke selatan ya. Mungkin selatan tidak mendung. Oh. Naik ke utara agak mendung mungkin. Ya. Iya, mungkin bisa juga, Pak. Iya. Enggak apa-apa nanti biar atau pakai HP yang satunya. Iya.
Oke, Kak Jatmika masuk. Bisa dengar suara saya, Kak Jatmika? Bisa, Mbak. Oke, lancar ya? Nggih. Oh ya. Lancar. Oke, kalau sekarang Mas Jatmika, kalau sekarang terdengar jelas mboten? Terdengar. Nah, jelas sekarang, jelas. Iya, Jelas ya? terdengar jelas. Oh, iya. Ya, jelas. Oke. Ya. Ya, soalnya sini tuh mendung. Jadi kadang sinyalnya mungkin. Berarti aman nggih? Nggih, nanti kalau misalkan ada kendala misalkan saya pas suaranya tidak terdengar, langsung diingatkan nggih saya nggih. Siap. Nggih, sambil nunggu yang lainnya. Yang satu enggak muncul di layar. Oh, gitu. Terdengar suara saya, Pak Agus? Terdengar. Oke. Oke. Tikus peluruk sih. Kak Jatmika, anu ya, jadi host ya Kak, tak add co-host ya. Soalnya nanti Kak biar misalkan sinyal saya nggak begitu bagus, masih tetap terekam. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Sama. Saya sambil bikin soal ya, Kak ya. Siap.
Sudah ujian ya? Sudah, tidak ditagih sama Kepala Sekolah Taruna Nusantara nanti. Wah, nggih. Betul. Nanti bisa kena ulti nanti. Peralahan leren ya Mbak, wis, aduh wah, wis kayak kereta Wis. uap ya. Kereta uap. Bus. Banyak tugas ya Mas ya. Kuatah sekali. Kuatah ya, gini kemarin persiapan ujian, jadi RTL-nya telat aku paling nih. Oh. Makanya ini Tapi nanti untuk kalau yang foto video sudah ada kalau foto. dah, aman-aman ya. Makanya nanti untuk yang apa bukti karya kita pakai yang udah ada aja daripada harus buat gitu ya. Oh Biar iya, cepat. betul. Betul, mempermudah pokoknya. Cepat selesai kan kita tinggal 2 kali tatap maya. Hari ini sama besok di tanggal 26. Udah Itu selesai. 26 itu terakhir berarti. Terakhir ya. Oh. Terakhir. Terus nanti ada tatap muka enggak penutupannya? Enggak. Jadi terakhir itu tanggal 26 refleksi bukti karya, udah terus nanti diselesaikan semua tugasnya, misalnya bagi yang belum sampai tanggal 29 itu sudah harus selesai semua. Nilai saya pun juga harus selesai semua di tanggal 29 itu. Jadi ya nanti sebelum tanggal 29 itu harus sudah selesai saya menilai, peserta tugas juga semua juga sudah harus selesai saya nilai semua. Gitu. Saya kalau kurang di Japri ya Mbak, kurangnya apa ya? Nanti Ya siap. Nah, nanti setelah ini mungkin ya setelah ini kan kalau bukti karya kan tinggal satu bukti karya. Nanti saya cek yang kemarin-kemarin belum, nanti tak Japri satu-satu gitu aja biar lebih enak komunikasinya. Siap. Terima kasih. Oke. Ini Kepala Sekolah Taruna Nusantara kok belum masuk ini. Dengarin. Sibuk. Oh. Mau persiapan kan mau ada acara pelantikan Bantara. Terus planning piknik ke Bali. Tapi tetap bisa masuk toh Kak. Yang penting masuk saja. Soalnya kan Kak, iya. Yang penting biasanya masuk kan saja. Terus carry itu langsung tahu-tahu normal. Soalnya kan Kak Anes itu awal di pertemuan pertama itu kan udah ndak masuk 1 kali toh itu. Nah, kan kalau tatap maya kan 1 kali, nanti kalau 2 kali kan itu mempengaruhi kelulusan. Yang penting masuk, kalau saya itu yang penting masuk saja karena nanti kan terekam toh, terecord di di drive fasil. Siapa-siapa saja yang masuk dan tidak. Jadi saya nggak bisa bohongin misalnya nggak masuk tapi saya absen masuk itu nggak bisa karena ada ada recordnya.
Ada buktinya. Tuh, iya ada bukti recordnya soalnya. Jadi memang harus masuk ya raketang masuk gitu terus nanti disambi gitu tidak apa-apa, tidak masalah seperti itu. Oke, Siap. Nanti ya paling sebentar kakak-kakak, lagi. sebentar lagi ya. Kita sambil menunggu yang lain, kakak-kakak, kita langsung mulai saja nggih pertemuan kita. Ini pertemuan yang ke-18, ya, total kita dalam 3 bulan ini pertemuannya adalah 19 kali pertemuan tatap maya, dan ini adalah pertemuan ke-18, ya 2 kali lagi hari ini dan di tanggal 26 kita tatap maya gitu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, sebelum kita mulai untuk materi kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Mungkin Pak Agus, Kak Agus bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk mengawali pertemuan hari ini. Kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kak Agus atas kesediaannya untuk memimpin kita berdoa nggih. Nah, kakak-kakak untuk jadwal kita pada hari ini itu adalah umpan balik rencana tindak lanjut, yaitu umpan balik RTL yang sudah kakak-kakak sosialisasikan kemarin ke dalam komunitas belajar nggih, dan sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Nah, kita akan ada umpan balik. Kita tidak akan lama untuk umpan balik ini kakak-kakak, karena nantinya setelah umpan balik kita akan membahas tentang bukti karya. Nah, bukti karya itu adalah tugas terakhir yang nantinya akan kakak upload di LMS ya. Nanti itu ada bukti karya di LMS dan nantinya itu sudah terkoneksi ke PMM. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk yang pertama, kita akan umpan balik dulu, umpan balik dari RTL yang sudah kakak-kakak lakukan kemarin gitu nggih. Nah, saya akan sematkan link Google Doc di chat. Nanti silahkan kakak-kakak bisa mengisi tentang apa yang sudah kakak-kakak laksanakan kemarin di RTL nggih, rencana tindak lanjutnya kakak-kakak. Nah, nanti silahkan kakak-kakak bisa mengisinya, mengisi di Google Doc yang sudah saya bagikan ya, itu sudah saya bagikan di kolom chat. Silahkan nanti kakak bisa mengisi. Kita ini sebentar saja, kita tidak, untuk umpan balik ini tidak usah lama-lama, karena nanti yang terpenting adalah hari ini kita bisa kakak-kakak bagaimana cara mengunggah, cara membuat bukti karya gitu nggih. Jadi untuk umpan balik ini tidak akan lama-lama. Monggo kakak-kakak bisa silahkan dibuka di Google Doc-nya di kolom chat. Kakak-kakak bisa mengisi gitu nggih. Waktunya saya beri waktu 10 menit cukup apa 5 menit ya Kak? 5 menit saja ya. 5 menit, nanti setelah 5 menit singkat-singkat saja, nanti kemudian bisa dibaca atau dipresentasikan gitu nggih Kak. Nggih, monggo kakak-kakak bisa ditulis di Google Doc. Nah, ini ya kakak, untuk Google Doc-nya kakak-kakak bisa silahkan untuk mengisi. Bagi yang baru masuk,
saya share di grup WA ya. Nah, di situ kan ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak. Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan itu kemarin saat kakak-kakak mensosialisasikan RTL yang kakak buat ke Kombel itu seperti apa? Gitu, itu seperti apa? Kemudian setelah kakak-kakak mensosialisasikan, apakah mendapat dukungan? Nah, kan kemudian apakah ada tantangannya dan bila ada solusinya seperti apa? Gitu singkat-singkat saja kakak.
Oke, selamat datang Bapak Kepala Sekolah Taruna Nusantara. Selamat, terima kasih Bu. Mohon maaf terlambat ya. Saya rapat. Oke. Mohon maaf. Nggih, silahkan mengisi napa? Refleksi dan umpan balik nggih di Oh, kolom iya. chat atau di Oke. apa kemarin Kom- apa di WhatsApp ada itu. Oh, di WhatsApp ya. Nggih. Terima kasih ya Kak ya. Nggih, Nah. silahkan. Oke, baik Kakak-kakak, sambil menunggu yang mengisi nggih, selesai mengisi, kita langsung saja nggih, Kakak-kakak nanti bisa berbagi dengan, kita masing-masing nggih dalam forum ini tentang bagaimana, kemarin proses Kakak-kakak mensosialisasikan program atau proyek yang Kakak buat gitu nggih. Nah, di sini dari yang ada di sini yang sudah mengisi di sini Kak Taufiq Sakbandi. Monggo silahkan Kak Taufiq untuk bisa membacakan atau menjelaskan gitu tentang bagaimana rencana tindak lanjut yang kemarin Kakak lakukan. Oke. Silahkan Kak. Siapa Mbak ini? Pak Topik, monggo silahkan Kak Topik. Walah, oke. Lagi diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf ini agak terlambat maksudnya karena biasa bangun tidur. 12-an ini, rolasan. Rolasan kebenak atau Mbak terus turu ngeleses. Silir nah kawannya. Betul. Pada prinsipnya kalau saya itu sama dengan yang lain-lainnya. Nah, yang berbeda itu hanya pada di tantangannya karena kan setiap sekolah itu berbeda kalau tantangan. Iya. Kalau untuk apa tadi dukungan? Adakah dukungan? Itu terus apa? Ya tanggapan lah istilahnya. Kalau dari Bapak Ibu guru yang jelas karena ini program baru, program yang aneh, itu sepertinya itu menjadi tantangan. Dan Bapak Ibu guru mungkin penasaran. Jadi program saya itu tentang itu sesekali kita makan di sekolah, tapi menunya menu yang sehat, bergizi meskipun tidak 5 sempurna. Itu program saya yang rencanakan saya laksanakan. Nah itu tantangannya baru ada 2 itu. Ada 1 yang belum saya tulis itu. Tantangan yang pertama itu anak-anak zaman sekarang itu lebih suka makanan cepat saji. Sehingga untuk membudayakan anak membawa makanan dari rumah yang sehat, higienis, bergizi itu ya butuh waktu agar mereka bisa terbiasa agar menjadi suatu kebudayaan. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini program baru itu jelas nanti ada hal-hal yang mungkin masih banyak kekurangan di sana di sini, mungkin terkait dengan masalah makannya nanti mau bersama-sama atau di kelasnya masing-masing, itu juga butuh komunikasi dengan Bapak Ibu guru lebih mendalam karena program itu kan nanti otomatis memakan jam pelajaran karena nanti dilakukan setelah senam. Jadi rencana saya itu hari Jumat itu Jumat yang sehat, tidak hanya sehat badan senam pagi, tapi nanti setelah itu kita makan bersama-sama. Dulu pernah tapi program pemerintah makan lele. Itu bagus karena anak-anak makan bersama di sekolahan, cuman tidak berlanjut karena ya itu tadi tidak ada arahan dari pemerintah. Rencana saya akan tidak harus lele, tapi yang jelas nanti ada kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi anak. Vitaminnya itu bisa masuk di menu yang anak bawa. Kemudian tantangan yang ketiga ini dari wali. Yang jelas karena tidak semua wali itu nanti ready di setiap pagi untuk memberikan bekal. Nah ini tantangan tersendiri. Mungkin ada beberapa anak yang pada akhirnya nanti juga jajan di warung dengan menu yang lebih lengkap. Seperti itu nanti yang akan sepertinya yang akan menjadi tantangan saya. Itu saja Bu Chandra, kemudian pelaksanaannya nanti ya mungkin kita mulai dari waktu-waktu yang akan datang. Entah itu semester 2 atau mungkin tahun depan atau mungkin nanti bersamaan dengan makan siang gratis program pemerintah juga bisa saja. Ya, sekarang baru ngetren Mbak kalau untuk urusan makan-makan ini. Gitu saja dari saya.
Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Kak Topik atas paparan kegiatan RTL-nya. Berarti ini nanti pelibatannya seluruh warga sekolah nggih, seluruh warga sekolah baik itu guru, siswa gitu nggih, Kak Taufik nggih. Ya, betul. Apakah ada Yang kita utamakan siswa dulu. Oh, siswa dulu nggih. Iya, nanti kan juga harus menyesuaikan dengan program pemerintah itu, Kak. Kalau Betul, misalkan nggih. nanti kita makannya di siang hari, berarti nanti dengan Bapak Ibu guru juga harus ya setidaknya kan meneladani. Oke. Buatan ngantring lah istilahnya. Betul. Berarti kan sebenarnya program ini itu tidak mungkin nggih. Kerjasamanya tidak hanya dalam satu lingkup sekolah saja nggih, mungkin pengembangannya nanti bisa dengan bekerja sama dengan pihak luar juga gitu nggih dalam pelaksanaannya nanti mungkin. Iya, kita langsung bekerja sama dengan Kementerian Pusat, Mbak, Negara Kesatuan Iya, Republik betul. Indonesia. Semoga saja. Iya. Semoga Terima saja kasih. bisa terlaksana. Amin, amin. Terima kasih Kak Topik atas paparan RTL-nya yang sudah dilaksanakan. Oke, untuk berikutnya di sini yang sudah Kak Agus. Oke, Kak Agus sudah ini. Kak Agus coba Kak Agus. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RTL saya yang saya sampaikan kemarin di sekolah itu juga dihadiri oleh siswa dan guru atau teman sejawat. Pada dasarnya kegiatan ini telah dilakukan juga sebelumnya di tempat saya. Terutama untuk kan saya mengambil istilahnya 2 kegiatan menjadi satu ya kemarin itu RTL sama yang rancangan itu ya. Yang pertama itu kegiatan jalan sehat. Jalan sehat itu dilaksanakan dalam 1 bulan sekali. Kemudian dalam jalan sehat itu kira-kira jaraknya 3 kiloan lah mengelilingi sekitar warga kampung di dekat sekolahan. Kemudian dalam kegiatan itu nanti ada waktu istirahat. Nah, dalam waktu istirahat itu kita memberikan edukasi kepada siswa yang pada dasarnya kita memberikan edukasi tentang makanan sehat. Ada gemari atau gemar makan ikan, kemudian ada gemayur, gemar makan sayur, seperti itu. Nah, kebetulan kami telah melaksanakan itu dan kira-kira hanya berjalan berapa kali lah sekitar itu. Kemudian dari hasil itulah saya mengambil kegiatan ini dalam RTL ini. Kemudian tanggapan dari warga sekolah sendiri, ini kira-kira baiklah untuk berjalan ke depannya. Tapi mengingat nanti juga kerjasamanya dengan POT, dengan wali murid. Nah, kegiatan ini kan nanti anak-anak membawa bekal dari rumah. Nah, kiranya nanti sekolah akan mensosialisasikan dengan POT, dengan kelas masing-masing. Nah, semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Mengingat juga nanti dalam kegiatan ini anak-anak dihimbau untuk gemar makan makanan yang sehat. Nah, seperti itu kira-kira Kak. Terima kasih. Mohon atau ada kekurangan atau tambahan silakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Kak Agus atas paparan RTL-nya nggih. Berarti sebenarnya sudah berjalan gitu nggih Kak Agus, sudah berjalan Ya, dan mungkin yang tadinya mungkin acaranya satu sekolah gitu nggih, itu mungkin bisa ditambah dengan bekerja sama dengan pihak luar itu tadi nggih, ya ya, dengan ya. kalau POT, komite itu kan mungkin masih dalam satu lingkup sekolah gitu nggih, Ya, mungkin adalah untuk acara apa gitu bekerja sama mungkin dengan yang dekatnya Kak Agus itu, apa itu? Poltekkes ya? ya, 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 mungkin nanti mungkin ke depannya gitu ya, mungkin ke ya, ya. depannya selain acara jalan sehat, tapi juga bisa bekerja sama dengan Poltekkes mungkin memberikan sosialisasi tentang makanan yang bergizi, tentang pola hidup sehat, itu mungkin juga bisa napa nggih, bisa nanti ke depannya bisa dilaksanakan juga gitu nggih Kak Agus Ya, nggih. ya, ya. Terima Karena kan kasih. asetnya Kak Agus ini sebenarnya banyak gitu, dekatnya ada Poltekkes gitu, asetnya dekat Ya, kampus itu ya, saya rasa aset yang bisa dimanfaatkan itu lebih banyak. Gitu nggih Kak Agus nggih, terima ya, kasih ya, Kak Agus ya, ya, atas sama-sama. paparannya. Untuk berikutnya saya ingin mendengar dari Kak Jatmika Yoga, sepertinya sudah selesai menulis Kak Jatmika Yoga. Monggo Kak Jatmika bisa dipaparkan. Baik, terima kasih. Saya Sambi saya. Dari paparan saya yang sudah saya tulis di umpan balik tersebut, di situ saya menuliskan kalau dari tindak lanjutnya itu sudah berjalan kemarin untuk sosialisasi berbarengan dengan Pak Anies juga. Terus untuk rencana tindak lanjut itu banyak respon baik dan dukungan. Jadi responnya dari beberapa siswa itu mereka bersemangat untuk melakukan kegiatan dalam hari ini adalah nanti tentang permainan atau perlombaan lomba permainan tradisional. Nanti akan kita pilih beberapa permainan tradisional yang disesuaikan dengan kondisi siswa seperti itu. Terus untuk tantangannya, jadi ada beberapa siswa yang memang dari luar Jogja itu menanyakan, Pak, permainan tradisional gobak sodor atau mungkin permainan yang lainnya itu kayak apa tuh Pak permainannya? Nah itu perlu pendekatan secara personal. Jadi untuk memberikan pemahaman kalau permainan itu nanti peraturannya seperti ini. Jadi mungkin seperti itu umpan balik yang bisa saya sampaikan. Terus solusinya ya tadi untuk memberikan pemahaman konsep tentang permainan tradisional itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Kak Jatmika atas paparan RTL-nya. Saya rasa untuk permainan tradisional sekarang pun yang anak Jogja sendiri saja anak-anak kecil itu kadang juga Bu gimana toh cara mainnya masih seperti itu. Jadi kan mereka sekarang sangat jauh dari permainan tradisional. Maka program yang Kakak sampaikan sangat bagus sekali untuk memperkenalkan gitu nggih. Dan mungkin ke depannya saat sudah terlaksana di sekolah, satu sekolah mungkin satu SMSR gitu nggih, kompetisi gobak sodor. Nah, mungkin nantinya ke depannya bisa juga diadakan ini kompetisi gobak sodor mungkin antar SMK misalkan seperti itu. Jadi cakupannya lebih luas. Jadi biar apa? Biar permainan tradisional itu anak-anak yang Gen Z itu juga mereka mengenal gitu dengan kita dengan
membuat suatu perlombaan, suatu kompetisi lah ibaratnya seperti itu dengan SEM tadi nggih, dengan yang menyelenggarakan adalah anak-anak SMSR misalkan, kemudian mereka membuat perlombaan antar SMA atau antar SMK, mungkin itu kedepannya gitu ya Kak, kedepannya diharapkan bisa seperti itu gitu nggih. Ya, betul sekali Oke. harapannya. Nah, iya, harapannya seperti itu ya, tapi ya karena mungkin kita ini selalu diburu-buru oleh waktu, diburu-buru oleh habis ini nanti kita ujian, habis ini nanti kita agenda apa lagi gitu. Jadi untuk mencari waktu sebenarnya, waktu yang tepat, waktu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan itu semua itu ya agak sulit juga gitu nggih. Tapi ya insya Allah nantinya ke depannya kita bisalah mengenalkan ke anak-anak kita tentang olahraga tradisional yang gitu, agar anak-anak SMA itu juga memahami dan mengetahui paling tidak seperti itu nggih Kak. Oke. Ada lagi yang mungkin ingin menyampaikan? Satu lagi mungkin menyampaikan yang kemarin RTL-nya sudah dilaksanakan atau disosialisasikan nggih. Di sini Kak Sinta. Nih Kak Sinta sudah selesai mengisinya nih Kak Sinta. Monggo Kak Sinta. Baru sholat Kak. Oh, baru sholat. Oke. Oke, ternyata kita sudah jam 1:14. Nah, kakak-kakak untuk umpan balik mungkin tidak bisa semuanya bercerita tentang bagaimana RTL-nya kemarin, karena di sesi kali ini itu kita akan lebih nantinya setelah ini akan lebih ke bukti karya. Jadi tugas terakhir yang nantinya akan kakak-kakak lakukan gitu nggih, yang akan kakak lakukan, yang akan kakak-kakak upload di LMS dan nantinya akan kakak-kakak bagikan lewat PMM gitu nggih. Ini akan saya share screen dulu untuk bukti karyanya. Nah, kita setelah kakak-kakak RTL nggih, RTL sudah selesai kakak upload bagi yang sudah selesai. Yang belum mohon untuk kalau bisa untuk segera nggih Kak, untuk segera di-upload RTL-nya yang belum. Nah, kemudian kita akan masuk ke bukti karya. Jadi pada program PKGPJOK ini nanti kakak-kakak akan mengunggah bukti karya yang kakak buat nantinya ke LMS, kemudian nanti akan saya validasi. Setelah validasi kemudian akan terupload di PMM. Ini alurnya nanti akan saya jelaskan nggih. Terlihat nih Kak paparannya ya? Paparan saya apakah terlihat? Terlihat Kak. Terlihat. Jelas. Oke, jadi nanti paparan atau bukti karya itu nanti akan kita lakukan di minggu ke-11. Minggu ke-11 itu minggu ini ya Kak. Minggu ini dari tanggal 19 sebenarnya sampai tanggal 29. Tetapi karena tanggal 29 itu bukti karya itu harus sudah ada di PMM. Jadi kan nanti sebelum itu kakak sudah harus mengupload draftnya terlebih dahulu, okay? Draft terlebih dahulu, kemudian baru saya validasi. Setelah validasi nanti baru bukti karya kakak itu terunggah di PMM. Ini alurnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Okay, sebagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK
Di sini peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Nah, di sini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Untuk itu, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi dari karya yang Anda buat. Itu nggih. Kemudian di sini ada alur validasi bukti karya. Nah, di sini alur validasi bukti karya nanti kakak-kakak di LMS itu kakak-kakak dapat menemukan aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi kakak nanti semua modul diklik, itu di bawah itu ada menu bukti karya, gitu nggih. Kemudian aktivitasnya adalah yang pertama, kakak unggah draft bukti karya. Draftnya kakak unggah, nggih, nanti ada tulisan gitu, unggah draft bukti karya. Kemudian refleksi bukti karya. Refleksi bukti karya itu nanti di tanggal 26 November itu nanti virtual nggih, tatap maya terakhir. Kemudian setelah sudah saya validasi bukti karya sudah terupload di PMM, nanti akhirnya kakak akan berbagi bukti karya. Nggih, berbagi bukti karya dengan menyalin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, kemudian sematkan di berbagi bukti karya. Itu alurnya. Kemudian, nah, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Periode pengumpulan di sini itu kan sebenarnya kalau di tanggalannya itu kakak unggah draft bukti karya itu dari tanggal 19 sampai 29 November. Tetapi karena draft itu harus saya validasi dan validasi itu juga membutuhkan waktu nggih, karena saya harus mengkoreksi. Jadi saya harapkan sebelum tanggal 26, sebelum kita melakukan refleksi itu kakak-kakak sudah bisa mengunggah ya. Mulai tanggal 19 kakak-kakak bisa mengunggah. Nanti bila sudah diunggah, kakak-kakak bisa konfirmasi ke saya. Misalkan, Kak, saya sudah unggah draft bukti karya. Nah, itu nanti akan langsung saya validasi. Biar apa? Biar nantinya akan proses teruploadnya di PMM itu lebih cepat gitu nggih. Lebih cepat dan pekerjaan kakak-kakak juga cepat selesai. Gitu nggih. Nah, kemudian yang pertama perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Kemudian pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Jadi nanti kakak bisa ini nggih, mengunduh dulu lembar pernyataannya. Kemudian nanti kakak print, kakak tanda tangani. Kemudian nanti di scan PDF, kemudian diupload juga gitu nggih. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya gitu nggih. Nah, kemudian di sini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Di sini ini yang diunduh di LMS ya Kak nggih. Ini kakak nanti unduh, kemudian nanti kakak buat, kakak print, kakak tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan kakak, kemudian kakak print, kakak scan, dan itu dijadikan bukti bahwa
bukti karya yang kakak tampilkan atau yang kakak bagikan itu adalah orisinil buatan kakak sendiri gitu nggih. Nah, kemudian di sini ada pemilihan kategori bukti karya. Yang pertama bisa praktik baik. Praktik baik di sini adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau video. Jadi kakak bisa membuat suatu refleksi dari modul, misalkan kakak merefleksi modul SEM. Kakak menjelaskan kembali tentang SEM itu apa dengan kata-kata kakak sendiri dalam bentuk PDF misalkan. Kemudian apa yang sudah kakak dapatkan itu kakak refleksi kembali dalam suatu paparan gitu bisa. Itu dalam bentuk PDF itu bisa, atau dalam bentuk video. Dalam bentuk video ini misalkan seperti kalau yang di YouTube itu loh Kak. Jadi nanti ada paparan, kemudian Kakak ada suara seperti itu nggih. Ada suara, misalkan Kakak menjelaskan tentang SEM. Apa toh SEM itu? Nah, Kakak mungkin dengan Canva nggih, mungkin dengan Canva terus ada suara Kakak atau ada video Kakak berbicara. Nah, seperti itu bisa. Terus diupload di YouTube. Nah, itu praktek baik seperti itu bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran di sini bisa berupa video dan PDF. Nah, di sini bisa saya sarankan kalau kakak mau praktek pembelajaran, bolehlah dengan aksi nyata kemarin yang sudah kakak buat itu video. Nah, itu kakak upload di YouTube, kemudian tapi dengan publik ya, dipublik di YouTube. Kemudian itu bisa nantinya akan untuk bukti karya itu bisa sekali gitu nggih. Kalau misalkan mau bentuk PDF, bentuk PDF itu seperti proses pembelajarannya kakak. Jadi misalkan yang kemarin kakak melakukan aksi nyata itu, nah kemudian pembukaan kakak beri penjelasan pembukaan, persepsi apa, kemudian diberikan gambar pas kakak melakukan pembukaan seperti itu. Kemudian intinya melakukan kegiatan apa saja. Nah, foto-foto itu ditata di situ, ditampilkan di situ, kemudian dibentuk PDF. Itu bisa. Itu nggih. Kemudian RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar itu dalam bentuk PDF. Yaitu bisa modul ajar yang sudah kakak buat kemarin pas membuat aksi nyata itu boleh Kak. Jadi gini, sebenarnya di bukti karya ini saya tidak akan mempersulit validasi. Saya yakin saya pasti akan memvalidasi, saya pasti akan menyetujui apapun nanti ya yang kakak upload draftnya seperti apa. Yang penting adalah itu adalah hasil karya kakak sendiri gitu. Jadi misalkan kakak akan mengumpulkan RPP atau modul ajar, misalkan nanti kakak RPP itu copy paste dari PMM. Nah, itu kakak berikan keterangan seperti kayak daftar pustaka lah. Jadi seperti itu. Jadi jangan plek karena nantinya kan kita akan unggah ke PMM. Kita akan unggah ke PMM dan di PMN itu semua orang bisa melihat. Gitu nggih, semua orang bisa melihat. Jadi harapannya adalah boleh menggunakan video aksi nyata kemarin itu saya malah sangat boleh sekali daripada membuat lagi video aksi nyata yang kemarin kakak upload di YouTube, kemudian kakak kumpulkan di draft bukti karya itu enggak apa-apa. Atau mau pakai modul ajar yang kemarin yang sudah kakak buat itu tidak apa-apa. Yang penting adalah karya itu adalah orisinil karya kakak sendiri. Kalau praktik pembelajaran video jelas itu karya kakak sendiri nggih, karena itu menampilkan proses kakak mengajar. Itu boleh. Tapi kalau modul ajar boleh juga modul ajar, tapi saya harapkan modul ajar itu karya orisinal dari kakak. Walaupun misalkan nanti kakak mencari referensi di PMM atau yang lain, harapannya adalah diberi keterangan daftar pustaka seperti itu. Jadi nantinya tidak ada permasalahan di belakang. Pertanyaan sampai di sini kakak? Mungkin ada pertanyaan? Berarti apa yang untuk terkait kategori bukti karya ini bisa yang sudah dikumpulkan sebelum-sebelumnya ya?
misalnya video. Bisa. Jadi double. Terima kasih. Bisa, Ya, Kakak. terima kasih. Bisa, Kakak. Bisa banget karena memang maksud saya di sini itu lebih baik pakai yang sudah ada kemarin biar kita cepat selesai gitu ya Kak. Biar Kakak juga menguploadnya juga cepat, saya juga menilainya cepat. Jadi tidak perlu Kakak membuat lagi atau apa, yang sudah ada saja. Yang dari aksi nyata kemarin yang Kakak ada itu silakan upload di YouTube, di publik ya Kak, tapi jadi kan ada pengaturan upload itu toh. Ada pribadi, ada publik, di publik. Pakai itu nggak apa-apa Kak. Gitu. Sekarang kita alurnya nggih, cara unggah draft bukti karya di LMS. Di sini nanti Kakak bisa klik unggah draft bukti karya. Nanti Kakak pilih kategorinya, apakah mau praktik baik, ataukah pembelajaran, proses pembelajaran, ataukah modul ajar. Nanti Kakak akan pilih. Kemudian bentuk karya. Bentuk karya nanti Kakak bisa pilih apakah video. Kalau video itu nanti Kakak salin tautan YouTube yang sudah Kakak upload sebagai publik di YouTube, ataukah PDF. PDF itu nanti berarti diunggah nggih, seperti kalau Kakak mengunggah tugas itu. Kemudian lengkapilah judul bukti karya. Judulnya dilengkapi. Kemudian tambahkan hashtag pagar PKG PJOK, pagar guru belajar, pagar murid belajar, seperti itu. Jadi nanti dikasih hashtag seperti itu. Di YouTube-nya, misalkan nanti Kakak menggunakan link YouTube video, itu juga ditambah pagar itu nggih Kak, ditambah hashtag juga ya. Nanti ditambah hashtag PKG PJOK, hashtag guru belajar, dan hashtag murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Jadi nanti Kakak jelaskan deskripsi singkatnya seperti apa. Nanti bisa singkat saja untuk deskripsinya. Misalkan misalkan Kakak menggunakan akan mengupload tentang pembelajaran berbasis project based learning gitu ya. Nanti dijelaskan secara singkat project based learning itu seperti apa, pelibatan siswanya seperti apa. Jadi singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Nah, kemudian di sini pilih jenjang yang diinginkan gitu nggih, apakah jenjang SD, SMP, atau SMA, itu nanti pilih jenjang. Atau misalkan bila tidak terkait kelas ya klik tidak terkait kelas gitu nggih. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Kemudian pilihlah tema bukti karya Anda. Nanti silahkan diklik temanya apa. Nanti itu ada keterangannya, Kakak bisa pilih sendiri keterangan temanya apa. Kemudian pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Itu nanti juga ada pilihannya. Itu nanti silahkan Kakak pilih sesuai dengan bukti karya yang Kakak unggah gitu nggih. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi nanti unggah juga berkas persetujuan bukti karyanya nggih. Setelah itu klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, itu bila kategori praktik baik. Pada dasarnya kategori praktik baik atau pembelajaran atau modul aja itu sama, prosesnya sama. Jadi nanti silahkan Kakak ikuti petunjuk yang ada di LMS nggih. Dan sesuaikan dengan draft bukti karya yang sudah Kakak buat. Nah, di sini kategori praktek pembelajaran sama nggih, prosesnya sama nanti. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sama. Hanya mungkin nanti di kategori itu Kakak bisa pilih praktek pembelajaran gitu nggih. Seperti itu. Nah, ini unggah berkas juga sama, berkas napa niku? Berkas lembar persetujuan gitu ya. Nah, ini yang RPP atau modul ajar. Nanti Kakak tinggal pilih saja modul ajar untuk bentuk karyanya apa, apakah kalau modul ajar jelas PDF ya, jelas dokumen ya. Kalau modul ajar itu dokumen, itu boleh. Kemudian juga lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Kemudian berikan deskripsi singkat sama. Kemudian
nomor 5 di sini lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Jadi ada bedanya nggih, kalau yang RPP atau modul ajar itu lengkapi tujuan dari RPP atau modul ajar Anda, itu dikasih tujuannya. Nah, ini sama jenjangnya nanti apa, kemudian kelas berapa. Nah, asesmen, nanti asesmennya seperti apa gitu nggih. Itu juga Kakak jelaskan, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Nah, asesmen dari modul ajar itu ya, nanti bisa Kakak jelaskan di situ. Kemudian nomor 8, Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Itu nanti Kakak bisa tuliskan mode pembelajarannya apa dan metode mengajarnya seperti apa gitu nggih. Itu untuk kategori RPP atau modul ajar. Nah, nanti juga untuk RPP atau modul ajar itu juga unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan. Jadi gini, kalau saya dulu itu yang di modul ajar itu memang tidak menggunakan lembar persetujuan. Karena lembar persetujuannya kan isinya tentang video ini yang ada gambar wali murid itu kan butuh izin gitu nggih. Tetapi kalau di yang sekarang, di yang diseminasi ini nanti Kakak ikuti saja. Misalkan di situ ada tempat untuk mengunggah lembar persetujuan bukti karya, itu kan di poin terakhir lembar persetujuan itu memang ada pernyataan bahwa karya ini adalah karya orisinal dari Kakak sendiri. Nah, itu mungkin yang menyatakan bahwa modul ajar ini adalah modul ajar karya orisinal, bukan plagiasi. Jadi tetap nanti diikuti yang ada di LMS. Kalau memang mengunggah draft bukti karya, ada lembar persetujuannya di situ. Nanti mungkin poin terakhir, poin yang keberapa itu Pak, yang bawah sendiri itu yang menyatakan bahwa modul ajar ini orisinal buatan Kakak sendiri, gitu nggih. Nah, kemudian nanti setelah kumpulkan, nanti kakak-kakak setelah mengumpulkan langsung menghubungi saya. Konfirmasi ke saya bahwa Kak, saya sudah mengumpulkan draft gitu agar segera saya validasi. Gitu nggih. Jadi setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi nanti setelah Kakak sudah mengunggah, nanti akan saya validasi. Bila sudah saya validasi, otomatis nanti kan bukti karya itu akan diterbitkan di fitur bukti karya PMM. Nah, nanti Kakak cek terus dicek di LMS-nya. Nanti kalau saya sudah validasi, saya pasti akan japri, saya pasti akan kasih tahu bahwa sudah saya validasi gitu. Sudah saya validasi, kalau misalkan ada yang perbaikan, saya akan kasih tahu. Ini ada perbaikan sedikit sebelum saya validasi, saya akan japri atau telepon gitu nggih. Ini perlu perbaikan sedikit misalkan seperti itu. Nanti akan langsung saya telepon dan akan langsung saya validasi. Itu nggih. Dan setelah divalidasi nanti Kakak sering-sering ngecek apakah bukti karya itu sudah diterbitkan di PMM atau belum gitu. Jadi Kakak berkala nggih dicek terus gitu. Nah, kemudian nanti setelah Kakak unggah bukti karya, Kakak konfirmasi, nggih, itu nanti tulisannya adalah sedang ditinjau. Sedang ditinjau itu berarti saya sedang proses validasi. Saya sedang proses pengkoreksian gitu nggih, Kak. Nah, nanti bila mana saya sudah selesai memvalidasi, nanti saya juga akan kasih kabar bahwa Kak, ini sudah saya validasi. Nanti tinggal menunggu untuk diterbitkan di PMM gitu nggih. Tapi bila mana nanti ada koreksi, nanti saya juga akan kasih tahu gitu.
Nah, di sini putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Begini Kakak, sebenarnya saya tidak akan mempersulit dalam proses validasi, nggih. Kalau memang itu benar-benar karya orisinal dari Kakak dan sudah sesuai, apapun karyanya, baik itu bentuk PDF maupun video akan saya validasi. Gitu nggih. Jadi kita sama-sama bekerja sama gitu nggih. Kakak juga gini, agar nantinya cepat dalam bukti karya ini, silahkan kakak boleh menggunakan yang aksi nyata kemarin, video aksi nyata kemarin boleh, silahkan kakak gunakan itu agar kakak tidak membuat lagi gitu. Misalkan mau modul ajar yang kemarin juga monggo, silahkan kakak boleh menggunakan itu gitu nggih. Daripada nanti kalau mau buat bukti karya apalagi ya susah-susah, waktu kita terbatas, jadi lebih baik kita gunakan yang sudah ada saja. Nah, kemudian ini bila perlu perbaikan. Oke, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Ini kalau harus diperbaiki, gitu nggih. Nah, kemudian di sini putusan utama dari validasi bukti karya yang perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X gitu nggih, yang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu perbaikan, nanti silahkan bisa diunggah ulang. Gitu nggih, diperbaiki dulu kemudian diunggah ulang. Jadi misalkan nanti sebelum diunggah ulang bisa dijabrikan ke saya terlebih dahulu. Misalkan ada yang perbaikan nggih, dijabrikan ke saya terlebih dahulu, misalkan sudah silahkan unggah lagi, nanti bisa kakak unggah kembali gitu nggih. Nah, kemudian apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya jika bila sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian unggah ulang lembar jika salah, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Gitu ya. Jadi tetap dicek terus kakak apakah sudah diterbitkan di PMN atau belum. Jadi setelah nanti kakak draftnya, kemudian sudah saya validasi, dicek lagi Kak apakah butuh perbaikan atau tidak. Bila mana tidak butuh perbaikan ya berarti sudah sesuai, nanti tinggal menunggu bukti karya kakak diterbitkan di LMS. Itu juga kakak lihat ya, dilihat secara berkala apakah sudah diterbitkan atau belum. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Oke, jadi nanti akan ada notifikasi gitu, guys. Silahkan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Gitu. Nah, kemudian Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nih.
Kemudian apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya dan untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi nanti kalau sudah saya validasi, Kakak lihat LMS secara berkala, nanti akan ada notifikasi bahwa sudah terbit di PMM. Silakan Kakak klik lihat bukti karya. Nah, nanti setelah Kakak lihat bukti karya, itu nanti Kakak akan masuk ke PMM. Menu bukti karya. Kemudian pilih karya saya, diklik karya saya, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Jadi dibuka kategori yang sudah kategori bukti karya kakak-kakak apa gitu. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Setelah itu bagikan. Ya, cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi linknya tadi ditautkan di LMS. Ya, ditautkan di LMS di mana? Di berbagi bukti karya. Jadi berbagi bukti karya nanti kakak bisa menautkan di situ. Oke, berbagi bukti karya, kakak salin linknya di PMM, kemudian kakak sematkan di situ dan kakak upload di situ. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Oke, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Nah, nanti saya akan membuka juga tautan bukti karya tadi dan akan memastikan bahwa draft bukti karya yang kakak kumpulkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di PMM. Gitu, nggih. Nah, oke, kakak-kakak, adakah pertanyaan sampai di sini? Tanya, Kak. Kak. Bareng. Silakan. Ya, Kak Anis dulu. Oh ya, dikit ya, saya Pak Agus. Silakan. Saya rencanakan mau upload bukti karya modul ajar yang kemarin sudah saya upload. Modul ajar kemarin kan durasinya hanya 30 menit atau yang kedua hanya sekitar 40 menit ya. Padahal realitanya untuk pelajaran PJOK itu tempat saya 45 menit kali 3 jam pelajaran. Nah, itu mau kita revisi menjadi sesuai realita KBM 3 kali 45 menit atau persis seperti kemarin durasinya yang sedikit tidak sampai 1 jam. Gitu Kak, terima kasih. Nggih, karena kan kita berbagi di PMM di platform semua orang bisa mengakses ya Kak. Jadi saya rasa untuk waktunya disesuaikan dengan kalau kita mengajar saja. Ya, jadi misalkan Kakak di situ mengajar 3 kali 45 menit misalkan ya 3 kali 45 menit sesuai dengan jam pelajaran yang Kakak ampuh. Gitu. Kemudian Kakak karena kan kita kemarin kan juga sudah belajar tentang asesmen otentik nggih. Asesmen otentik. Jadi nanti harap disesuaikan jika ingin mengumpulkan modul ajar itu asesmen otentiknya sesuai dengan rubrik yang ada di modul gitu nggih Kak. Nanti mungkin Kakak bisa lihat kembali gitu. Gitu nggih Kakak-kakak. Nggih. Jadi saya tidak akan mempersulit Kakak. Jadi misalkan Kakak nanti sudah upload draftnya, insya Allah nanti akan saya validasi dan Kakak bisa langsung diterbitkan ke PMM gitu nggih, karena waktu kita juga terbatas gitu nggih Kakak Anes gitu. Siap. Sekarang ya, Pak Agus. Nggih, monggo Pak Agus silahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama. Tadi kan untuk video ya. Tadi ada surat pernyataan kepala sekolah, nanti diupload tersendiri atau dijadikan satu dengan video. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apabila saya nanti umpamanya membuat video, kemudian sudah terkirim misalnya, terus saya ganti lagi dengan membuat modul, itu kira-kira gimana Kak? Terima kasih. Karena kan itu kalau sudah mengirim seperti yang tadi sudah dijelaskan di modul tadi nggih. Ya ini pertanyaan kedua dulu nggih. Itu kalau sudah dikirim itu kan sudah tidak bisa diedit lagi ya Kak, kalau sudah dikumpulkan. Iya.
Ya, itu nanti misalkan kakak kan ke saya misalkan, Kak Chandra saya sudah upload draft gitu, saya sudah upload draft. Ya nanti menunggu saya validasi dulu. Lah nanti otomatis kan harus itu yang sudah tadi kakak draftnya itu sudah sesuai yang pertama tadi gitu. Iya. Oh gitu. Oh iya. Kemudian yang pertama tadi apa Kak? Lupa saya. Pertanyaan Yang pertama kedua, tadi. yang pertama tadi upload video itu kan ada surat Kepala keterangan sekolah. dari kepala Oh sekolah. Itu iya. jadi satu dengan video atau tersendiri uploadnya? Oh ya, itu nanti kan kalau video itu kan link ya Kak. Nah nanti itu Iya. pas kakak mau unggah draft itu sudah ada tempatnya tersendiri kakak untuk apa persetujuan itu sesuai alurnya tadi ya sesuai alurnya ini. Oh iya. Ini guys saya bukakan kembali. Ya. Terima kasih. Diupload di YouTube loh Pak Agus. Diupload di YouTube tak tonton tak like. Iya. Oke, siap. Betul. Upload di YouTube dan di publik ya, dan di publik. Dan di publik. Jadi jangan di private. Iya. Jangan di private, itu di publik gitu nggih. Ini Kak Agus tak lihatkan untuk coba. Yang tadi Kak Agus tanyakan. Ya. Sekedap. Nah, di sini nggih, nanti kan ada unggah berkas sendiri. Kalau berarti nanti yang video nggih, Kakak mungkin yang video. Video enggak sendiri, surat keterangan kepala sekolah enggak sendiri ya. Ya. Nanti ada tempatnya tersendiri, Kak. Itu ada tempatnya sendiri. Ya. Karena ini fiturnya itu beda dari yang saya dulu. Fiturnya itu, fitur apa LMS-nya itu beda. Kalau saya dulu harus apa namanya? Jadi upload 2 itu loh, Kak. Jadi upload link sama tambah itu kan ada plus ya. Plus tambah lampirkan apa surat persetujuan. Kalau sekarang kan di sini sudah ada tempatnya. Sendiri ya. Gitu, ini kan sudah ada sudah ada tempatnya sendiri. Kalau sekarang tampilannya beda kalau pas saya dulu. Gitu nanti diikuti saja yang ada di LMS itu, Kakak. Oke. Ada lagi terus mungkin untuk pertanyaan? Durasinya nanti perlu diedit apa tidak? Tambahan lagi Kak tanya. Oh, nggih. Video ya. Kalau durasi waktu karena itu link nggih. Link saya rasa tidak perlu karena kan itu link, jadi nanti kan langsung diarahkan ke tetapi mungkin bisa Kak, mungkin bisa diberikan keterangan misalkan. Kan kalau yang kemarin itu belum ada keterangan nggih, misalkan pembukaan atau aktivitas pembukaan, kemudian aktivitas inti apa. Nah, mungkin bisa ditambahi seperti itu. Gitu. Oke. Kemudian bila Kakak mau menggunakan lagu atau back song gitu nggih. Kalau mau menggunakan back song ini ya, back lagu-lagu itu loh ada toh kalau di YouTube itu ada lagunya. Itu harap disematkan diberikan itu? Titel. Jadi ini lagunya siapa agar itu tidak melanggar hak cipta. Oke. Gitu. Tapi bila mana mau apa adanya saja, real juga tidak apa-apa. Gitu nggih. Kalau saya kemarin itu kan juga video, saya upload di YouTube tentang pembelajaran project based learning. Nah, itu juga kemarin yang jadi koreksi saya dari fasilitator itu karena saya pakai background back song. Nah, itu malah sama fasilitatornya suruh menghapus saja back songnya. Jadi apa adanya saja. Seperti itu, Kak. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, terima kasih. Oke, yang lain? Oke, nanti ini mungkin untuk PPT-nya akan saya kirim gitu aja nggih, Kak, biar Kakak bisa mempelajari. Ya, siap. Oh, petunjuk-petunjuknya ini sudah ada. Mau tanya, Kak. Petunjuk yang untuk upload dan lain-lain ini apakah sudah ada di form Pak saat upload seperti petunjuk? Jadi kita maksud mau kita upload, apakah langkah-langkahnya ini di situ sudah ada penjelasan keterangannya, Kak? Atau di harus LMS?
Ya, di LMS. Kan kita Kalau misalnya di mau LM ngerjakan. kalau di LMS itu nanti langsung proses pengumpulan. Tapi kalau untuk petunjuk-petunjuk ini nanti PPT-nya nanti akan saya share saja ya Kakak, biar Kakak bisa mempelajari dulu sebelum Kakak mengunggah, gitu nggih? Kalau biasanya kan ada Kak. Biasanya waktu kita mau upload ada petunjuk-petunjuk bawahnya itu loh. Ada. Nah, berarti Ada. ini juga ada ini, yang Tapi bagian yang tidak sedetail ini. detail, ya. Iya, kalau ini kan per bagian-bagian dijelaskan gitu nggih. Kalau di sana ada. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini mungkin akan saya kriteria validasinya nggih. Kriteria validasi sebenarnya di LMS itu sudah ada. Di situ kriteria validasinya, tapi mungkin akan saya perjelas lagi nggih biar kakak-kakak lebih memahami lagi nggih. Sekedap. Nah, ini mungkin biar nantinya bocoran gitu, biar nanti kakak-kakak mengetahui dalam mengumpulkan draftnya. Jadi nanti saya akan memvalidasi sudah sesuai atau belum. Yang pertama adalah lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Catatannya adalah penilaian aspek ini berlaku untuk karya peserta dalam bentuk PDF ataupun video. Dalam lembar pernyataan persetujuan terdapat aspek terkait plagiasi dan persetujuan dari kepala sekolah. Jadi walaupun itu modul ajar, tetapi harus tetap persetujuan ini Kakak. Karena itu tadi kita menghindari karena kan kita upload di PMM dan itu untuk semua orang di publik. Harapannya adalah tidak ada plagiasi di sini gitu nggih. Nah, kemudian isi karya baik video ataupun PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Jadi yang terkait dengan PKG PJOK ini. Jadi saya rasa video tentang aksi nyata kemarin Kakak itu juga bisa gitu nggih. Kita ambil sederhananya saja, misalkan menggunakan aksi nyata kemarin gitu nggih. Kemudian isi karya video atau PDF tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian isi karya video atau PDF tidak memuat unsur pornografi. Isi karya tidak memuat unsur ujaran kebencian. Isi karya tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian tampilan visual produk hasil karya peserta seperti gambar dan desain layout, baik video maupun PDF dapat terlihat dengan jelas atau tidak terpotong, tidak blur dan memiliki resolusi yang baik. Kemudian teks atau audio produk hasil karya peserta, baik video maupun PDF dapat terlihat atau terdengar dengan jelas. Kemudian untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau menggunakan musik harap dicantumkan siapa penciptanya, gitu nggih, siapa pencipta, siapa penyanyinya itu. Atau gambar karya pihak lain. Sedangkan untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Jadi yang poin terakhir ini harap diperhatikan ya Kakak. Baik nanti Kakak mau mengumpulkan modul ajar itu misalkan Kakak menggunakan misalkan pernyataan atau teori dari orang lain gitu nggih. Silahkan Kakak cantumkan daftar pustaka atau referensinya.
gitu nggih. Mohon diperhatikan untuk yang poin terakhir. Gitu Kakak. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Untuk belangko lembar persetujuan atau kepala sekolah itu sudah ada upload atau buat sendiri? Download Sudah atau ada di LMS. Download di ya, LMS. Oh, Iya. siap. Tinggal tanda tangan. Siap, Mas. Tinggal tanda tangan, betul. Tinggal nanti dicentang, itu kan ada kotak gitu loh, tinggal Kakak centang gitu aja. Ya, nanti terus di print, kemudian di scan. Ikut upload, gitu, scan, upload. Upload, iya. Gitu. Ada lagi pertanyaan Kakak? Tanya lagi Kak. Monggo silahkan Pak Agus. Untuk yang modul ajar, tadi kan ada daftar pustaka ya. Terus yang hanya itu saja yang ada daftar pustakanya ya? Iya. Oh ya. Iya. Terima kasih. Kalau misalkan yang PDF ya, misalkan Kakak mau membuat praktik baik gitu, praktik baik dengan PDF, dengan slide gitu terus di PDF. Itu kan juga Kakak akan mempelajari atau merefleksi dari modul yang sudah ada. Nah, itu disertakan di situ. Iya. Daftar pustakanya. Daftar pustakanya. Oh iya. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Nggih Kakak, untuk kesepakatan nggih, karena kan waktu kita itu terbatas. Saya memvalidasi juga membutuhkan waktu gitu nggih. Jadi misalkan saya kan sudah memberikan kemudahan bahwa tidak usah membuat lagi, tapi pakai saja aksi nyata yang kakak-kakak sudah kemarin buat. Hanya mungkin disesuaikan nggih, disesuaikan. Misalkan kalau modul ajar yang disesuaikan harus ada daftar pustakanya, hanya ditambahi itu gitu nggih. Jadi kakak tidak usah membuat lagi, gitu ya, kakak tidak usah membuat lagi. Silakan kakak bisa menggunakan aksi nyata kemarin. Misalkan video praktek mengajar, silakan kakak bisa menggunakan aksi nyata yang kemarin. Jadi kakak tidak usah membuat lagi, gitu ya. Nah, karena kakak tidak membuat lagi, jadi saya harapkan nanti kakak bisa segera gitu, nggih, bisa segera untuk upload draft bukti karyanya, dan saya juga bisa segera untuk memvalidasinya, dan penerbitan di PMM juga akan cepat gitu. Jadi harapannya adalah nantinya saat kita tatap maya kembali di tanggal 26, itu kakak semuanya sudah berbagi PMM. Harapan saya kakak sudah berbagi PMM, sudah mengupload draftnya, sudah saya validasi dan sudah diterbitkan di PMM. Harapan saya itu agar apa? Agar nantinya kakak sudah terus plong gitu, sudah selesai gitu, dan tinggal kita masih punya waktu untuk yang kemarin-kemarin belum mengumpulkan tugas bisa dikumpulkan, bisa yang belum bisa menyusulkan untuk mengumpulkan gitu, karena di tanggal 29 itu saya harus sudah menyelesaikan penilaian kakak dari awal sampai akhir. Tanggal 29 itu dari awal sampai akhir. Nah, harapannya adalah sebelum tanggal 29 itu saya sudah selesai menilai gitu. Saya sudah selesai menilai kakak-kakak dari awal sampai akhir. Gitu nih kakak-kakak. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk kakak-kakak agar kita juga sama-sama, karena kan tahu sendiri nggih, minggu depan kita sudah SAS, sumatif akhir semester. Tentu saja agenda kita sangat banyak sekali. Belum lagi nanti kita membuat raport, nggih Kak. Kita membuat raport. Jadi harapannya di minggu ini ya kalau bisa mulai besok tanggal 19 ya untuk draft bukti karya. Mulai besok tanggal 19 kakak bisa sudah mengupload gitu nggih. Mulai tanggal 19 kakak bisa mengupload. Kalau sudah mengupload langsung japri saya, Kak, saya sudah upload. Nah, nanti akan segera saya validasi. Gitu nggih kakak-kakak nggih. Sepakat nggih kakak?
Karena kan kita tahu sendiri nggih, kita agenda kita di akhir November ini sangat padat sekali. Jadi saya tidak akan mempersulit, saya tidak akan menyulitkan. Silahkan kakak pakai modul ajar yang kemarin, pakai aksi nyata yang kemarin kakak upload di YouTube, kakak publik di YouTube, itu boleh. Jadi tidak usah membuat lagi, gitu saja. Ya, tidak usah membuat lagi. Kalau saya kemarin di pas PKG itu saya buat kak, saya buat videonya, saya buat. Tapi untuk diseminasi ini saya tidak akan mempersulit. Karena memang boleh ya aksi nyata kemarin kakak gunakan. Nah silahkan monggo misalkan video itu mau kakak tambahi dengan keterangan-keterangan, oh ini pelajaran pembuka, pembelajaran inti, pembelajaran penutup dan refleksi, itu boleh kasih kakak berikan tambahan seperti itu boleh. Oke, kemudian kakak upload di YouTube tapi dengan publik ya, di publik di YouTube. Nanti silahkan terus boleh kakak upload draftnya gitu nggih kakak-kakak nggih. Sepakat nggih kakak minta bantuannya nggih. Insya Allah. Nggih. Kemudian untuk yang RTL juga nggih kakak, RTL harapannya adalah saya, karena RTL itu kan saya menilainya harus satu slide kak, harus satu slide saya nilai. Rubriknya itu per slide, jadi saya membutuhkan waktu untuk menilai kakak-kakak semua. Jadi harapannya adalah setelah ini nanti, setelah tatap maya ini nanti kakak bisa mengupload RTL-nya agar saya segera bisa menilai gitu nih kak. Dan nanti berganti sudah lagi dengan yang bukti karya ini gitu ya, karena validasi juga saya harus melihat, validasinya harus melihat dari karya yang kakak buat gitu, juga membutuhkan waktu. Jadi saya harap kerjasamanya dari kakak-kakak semua. Gitu nggih kakak-kakak nggih. Ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi terkait bukti karya atau apa yang ingin disampaikan? Yang lainnya atau mohon Kak Alati yang disampaikan di slide tadi disampaikan di grup ya. Iya, biar jelas nanti Nanti runtutannya. saya share. Iya, ya, nanti saya share. Oke, terima kasih. Saya share di grup yang satu. Berarti saya sharekan ke Mbak Sinta saja nanti, biar kan biasanya ada adminnya nanti kan. Oke, PDF itu siap. nggak boleh di-share ke peserta oleh adminnya. Ya, terima kasih. Kak mau tanya, sebenarnya mau review aja sih sebenarnya. Ya, oke. Untuk yang bukti karya ini nggih. Untuk yang contoh kemarin saya sudah mengupload ke video YouTube itu tinggal dikirim aja linknya, terus tambahan dengan validasi kepala sekolah itu, atau lebih lengkapnya seperti apa, atau ditambahkan juga dengan modulnya, jadi biar lebih jelas gitu. Oke. Itu pilih salah satu ya kak. Pilih salah satu. Kalau mau video ya videonya saja. Enggak lebih biji repot mas, lebih biji. Bijinya enggak bijinya kok kan mas juga. Jadi videonya saja itu yang sudah kakak upload di YouTube, itu kan sudah ada linknya toh. Itu saja kakak yang nanti dikirim ke draftnya gitu. Atau mungkin ya seperti yang tadi saya bilang, mau ditambahi, kalau yang aksi nyata kemarin kan mungkin hanya video dari awal sampai akhir gitu ya, mungkin dikasih keterangan ini pembukaan, kemudian inti, pendinginan gitu, biar lebih jelas kan nantinya. Itu kan yang melihat kan tidak hanya kita ya, yang karena kan di publik ya, yang melihat orang banyak. Jadi mungkin bisalah ditambahi titel apa ya namanya itu, tulisan itu loh kak, keterangan video. Keterangan gitu bisa. Oke, gitu boleh. Atau misalkan cukup itu saja kok kak, ini aja, ya sudah nggak apa-apa, tapi nanti di deskripsinya bisa ditambahi deskripsi gitu. Pokoknya saya derek Pak Kepala Taruna Nusantara. Nggih, gitu nggih kak. Jadi hanya satu saja. Kalau sudah video ya video. Kalau PDF ya PDF, satu saja. Pak Taufik kok abstain iki, mboten tanya. Ketiduran mas paling gue. Madang balik. Gitu ya. Mungkin yang lain ada lagi yang mau bertanya mungkin, atau sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya gini,
untuk bukti karya itu sebenarnya kita semua sudah punya. Nah, jangan mempersulit diri, tinggal upload saja. Kan tidak sulit, tinggal nambahi sebelum upload, tinggal nambahi persetujuan pimpinan kepala sekolah itu tadi. Begitu ya Kak ya. Leres Bapak. Kok yang nyimpulkan malah peserta nih bukan fasile ya. Nah, inilah mumpung saya ikut terus dari awal sampai akhir ini. Padahal yang inilah yang Pak Wahyu namanya inilah yang namanya apa nggih? Umpan balik ya, itu tadi nggih. Jadi tidak harus dari fasilitator yang menyimpulkan, dari peserta pun juga bisa menyimpulkan. Jangan mempersulit diri sendiri. Wah, betul, itu. Jangan mempersulit diri sendiri, yang sudah ada saja silahkan dipakai. Kan ada siswa inklusi nih. Gitu, ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup jam 2 nih lebih. Cukup ya. Ya, Kak Alfian, silahkan. Tadi kan saya nggak mengikuti karena tadi ada kegiatan banyak, jadi diulang dari awal lagi yuk. Saya jam setengah urung sholat loh ini. Urung sholat dulu. Nanti mungkin bisa kombel sama Kak Anes. Saya tak jelasin Mas Alfian. Intinya gini Mas Alfian, kita mengumpulkan bukti karya ada 3 pilihan. Nah, sebenarnya 3 pilihan itu semua sudah ada. Jangan mau mengirimkan RPP atau modul ajar boleh, mau mengirimkan di YouTube video kemarin boleh, atau apa tadi tidak apa tadi yang satu berbagi nyata ya, nyata ya. Berbagi baik. Nah, itu Mas Alfian. Jadi jangan video ini kemarin jangan upload lagi boleh, tapi kalau saya yang paling praktis itu ya modul ajar. Sebab kalau video yang kita upload kemarin kan ada gambar anak bocah pirang-pirang. Videonya itu ada video gambar ulang. Nah, itu jaluk persetujuan bocah pirang-pirang tadi. Karena itu kan kelihatan repot toh. Nah, anak modul ajar kan enggak mudah modul ajar. Gitu Mas Alfian prinsipnya. Terima kasih. Mau tanya yang kalau misalnya modul ajar tadi kan harus dicantumkan sumber-sumbernya, misalnya terkait modul ajar berarti nggak ada sumber-sumber ya? Apa? Ada, misalkan kan Kakak di situ ada materinya gitu ya, materi tentang apa gitu kan Kakak melihat dari buku atau dari Google, atau misalkan nanti Kakak melihat copy paste dari PMM misalkan dari karyanya siapa, nah itu bisa dituliskan. Sumber referensi kan, sumber referensi. Nah, iya, sumber referensi betul. Nah, untuk yang video untuk yang video itu surat pernyataannya itu cukup yang ada contohnya di itu saja, di LMS itu saja. Itu tanda tangannya itu tanda tangan kita sebagai peserta dan kepala sekolah. Itu tanda tangan kepala sekolah. Dan tentu saja kan itu saat kita membuat video, tentu saja kan anak-anak juga sudah dikasih tahu bahwa ini nanti akan ditaruh di YouTube anak-anak gitu. Jadi surat pernyataan itu cukup yang tanda tangan adalah kita peserta dan kepala sekolah. Gitu nggih? Oke, siap. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah Taruna Nusantara, jangan mempersulit diri. Setuju. Nah, ya, dan saya juga insya Allah juga tidak akan mempersulit kakak-kakak semua, tidak akan mempersulit kakak-kakak semua, tapi saya mohon kerjasamanya, karena waktu, Kak, seperti kita kan banyak agenda, saya sendiri juga banyak agenda, jadi waktu, kita manfaatkan waktu seefektif mungkin, gitu kan. Kalau sudah punya tinggal upload gitu kan ya, tidak membutuhkan waktu yang lama kan gitu, ya. Misalkan nanti yang sudah ya, misalkan yang videonya aksi nyata kok masih di drive, belum diupload di YouTube, nah nanti bisa diupload di YouTube dulu, dipublik dulu di YouTube-nya gitu. Baru nanti setelah itu link YouTube-nya bisa diupload di LMS, di draft bukti karya gitu, Kak. Gitu nggih Kakak?
Ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup. Oke, kalau cukup kita sudah jam 2 lebih 12 menit. Mungkin dari saya untuk materi pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti bila mana ada pertanyaan atau apa nanti bisa langsung menghubungi saya nggih Kakak. Atau misalkan Kakak sudah mengumpulkan draft langsung bisa konfirmasi ke saya gitu nggih. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bisa foto bersama dulu Kakak. Dibuka open cam-nya. Datangi. Monggo Kak Tanta, Kak Buya, Kak Jatmika, Kak Taufib, Kak Nasika, Kak Sinta, Kak Imron. Kak Wahyu malah live ini. Masalah sebelah belet. Kak Wahyu live. Oke. Langsung siap ya kita Masih ngeraup. Sinten Pak Tanta. Kita lho kuwi. Siap ya. 1 2 3 1 2 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas waktunya. Nggih, tinggal 1 kali tatap maya lagi kita nggih. Tanggal 26. Tanggal 26. 26 Selasa ya. 26 itu kita hanya 1 JP Kakak. Kita hanya 1 JP untuk refleksi bukti karya. Itu kita hanya 1 JP. Jam berapa Kak rencana? 26 itu Selasa nggih. Jam berapa? Kalau jam Selasa 12.30 ya, 12.30 seperti ini. Atau anu aja Kak, nanti kita lihat-lihat karena di hari Selasa itu kan kita sudah mulai SAS nggih. SMS sudah sekarang. Sudah ini SMS. Nah, kalau SD kan itu ya nanti bisa menyesuaikan misalkan kakak-kakak bisa pagi, misalkan jam 10 atau jam kita menyesuaikan gitu nggih Kak. Oke. Lebih awal gitu loh maksud saya. Infoan lagi. Nggih, nanti saya umumkan lagi gitu nggih. Ya. Karena SAS mungkin kan karena kita tidak mengajar praktek nggih. Jadi mungkin agak lebih awal, lebih pagi kita mungkin bisa. Itu nggih Kak, antara ya jam 10 lah gitu. Jam 10, jam 11 lah. Jam 11 paling tidak. Kan hanya 1 JP 45 menit. Gitu nggih Kakak-kakak nggih. Oke, mohon kerjasamanya RTL-nya jangan lupa dikumpulkan segera. Nggih, monggo kakak-kakak selamat beraktivitas kembali. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kakak. Mau sholat.